Assalamualaikum, salam soleh, mandiri, cerdas. Hai anak soleh, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya, dan tetap semangat dalam belajar. Masih bersama saya, Bunda Alka. Mari sebelum kita belajar, yuk kita baca basmalah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bunda Alka dan Bunda Ade ingin mengajak anak soleh untuk belajar tematik 4A, subtema kedua pembelajaran 1 dan 2, kebersamaan dalam keberagaman. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Siswa mengetahui cara menghasilkan bunyi pada benda. Siswa mengetahui agama di Indonesia. Siswa mengetahui kerjasama dalam keragaman. Siswa mengetahui pola lantai dalam tari. Materi pembelajaran, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram, cara menghasilkan bunyi pada benda, keragaman agama di Indonesia, kerjasama dalam keragaman, pola lantai dalam tari. Anak soleh, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan mendukung. Hari ini kita akan bahas lagi ya. Ada yang masih ingat apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah inti dari cerita keseluruhan paragraf atau topik pembahasan dari sebuah teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam suatu teks. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu bisa kita buat dalam bentuk diagram atau sama saja seperti peta pikiran. Materinya sudah kita bahas ya minggu lalu tentang peta pikiran. Anak soleh bisa lihat contohnya di buku Bupena halaman 26 bagian atas. Cara menghasilkan bunyi pada benda. Hayo, apakah anak soleh masih ingat tentang sumber bunyi? Ya, sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya seruling, piano, dan rebana. Suling yang ditiup menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan dari hembusan udara pada rongga. Piano yang ditekan atau dipencet akan menghasilkan bunyi. Karena sumber bunyi piano adalah dawai atau senar yang berjejer rapi di dalam tubuhnya. Cara terjadinya bunyi pada rebana adalah dengan dipukul pada bagian selaput atau membrannya. Bunyi atau suara yang bisa ditangkap oleh telinga. Keragaman agama di Indonesia. Apakah anak soleh tahu? Di Indonesia ada 6 agama yang diakui loh. Ada Islam, Protestan, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam. Hari besar agama Islam adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan tempat ibadahnya adalah masjid dan kitab sucinya adalah Al-Quran. Di Indonesia sendiri, pemeluk agama Protestan ada sebanyak 6,9% dengan kitab sucinya bernama Alkitab atau Injil, tempat ibadahnya gereja, dan hari besar keagamaannya adalah hari Natal dan Paskah. Katolik merupakan salah satu agama di Indonesia yang didominasi dalam agama Kristen. Hari besar agama ini adalah Natal atau kelahiran Yesus Kristus. Tempat ibadah yaitu gereja, kitabnya bernama Alkitab atau Injil. Bali sebagai pemilik penganut agama Hindu terbesar di Indonesia. Agama Hindu selalu melakukan persembahyangan di pura. Penganut agama Hindu memiliki kitab suci bernama Weda. Untuk hari raya umat Hindu adalah Nyepi, Kuningan, dan Galungan. Agama Buddha awalnya berasal dari India dan menjadi salah satu agama tertua di dunia serta Indonesia. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Pada penganut agama Buddha selalu bersembahyang ke vihara saat perayaan upacara keagamaan seperti Waisak. Agama Konghucu berasal dari orang-orang Tionghoa yang berdatangan ke Indonesia. Dengan kitab suci bernama Sinsuwujing, hari besarnya yaitu Tahun Baru Imlek, tempat ibadahnya yaitu Kelenteng. Hayo, ada yang tahu apa itu kerjasama dalam keragaman? Ya, kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Manfaat kerjasama yaitu meringankan pekerjaan, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, memupuk rasa tolong-menolong. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja, contohnya di lingkungan sekolah. yaitu gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan ruangan kelas dengan cara membentuk regu piket.
Contoh kerjasama di rumah yaitu merapikan kamar, mencuci piring, dan lain-lain. Contoh kerjasama di lingkungan masyarakat yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan setempat, gotong royong membangun balai desa. Pola lantai dalam tari. Setiap tarian yang akan dipentaskan menggunakan pola lantai tertentu. Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, pergeseran posisi saat menari. Perhatikan video pola lantai dalam tari berikut ini. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Jenis-jenis pola lantai. Yang pertama, pola lantai garis lurus horizontal dan pola lantai garis lurus vertikal. Baiklah anak soleh, sampai di sini dulu pembahasan kebersamaan dalam keberagaman ya. Apakah anak soleh sudah paham? Jika belum, silakan ulangi kembali materi yang sudah Bunda sampaikan tadi. Untuk selanjutnya, silakan anak soleh mengerjakan latihan berikut ini. Baiklah anak soleh, untuk mengakhiri pelajaran kita pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita membaca lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas perhatian semua anak soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.